Can't see the stars, but we're reaching. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Muhammad, yang terhormat Bapak-bapak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah mubarakah. Amin. Kedua kalinya dan tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya kelak di kemudian. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi ilmu sedikit tentang amalan-amalan di bulan Rajab, karena pada bulan hari ini kan masih termasuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan yang tinggi dan bulan yang agung. Telah dijelaskan dalam hadis Bukhari yang berbunyi minha arba'atun salasun mutawadi'ain. Ada 4 bulan yang mulia, 3 bulan secara berturut-turut, yaitu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa mudral ladina baina Jumadil akhir wa Sya'ban. Kemudian ada 1 bulan yang tersendiri. Apakah bulan itu? Bulan Rajab. Bulan Rajab itu berada di antara bulan Rabiul Akhir dan Sya'ban. Bulan Rajab adalah takzim. Takzim itu berarti tinggi atau agung. Maka dalam bulan Rajab ini hendaklah kita mengamalkan banyak amalan-amalan pada bulan Rajab tersebut. Kemudian apa saja sih amalan-amalan dalam bulan Rajab? Yang pertama, puasa. Banyak ulama yang menerangkan, yang menjelaskan tentang fadilah dalam bulan puasa Rajab itu. Ketika kita berpuasa pada 1 hari berpuasa dalam bulan Rajab, maka seperti 1 bulan berpuasa. Kemudian 3 hari kita berpuasa di bulan Rajab, seperti ibadahnya 300 tahun ibadahnya kaum Nabi Musa. Kemudian 7 hari kita berpuasa bulan Rajab, maka Allah akan membukakan pintu surga. Dan 8 hari kita berpuasa di bulan Rajab, maka Allah akan menutup pintu neraka. Dan 10 hari ketika kita berpuasa pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan semua cita-cita yang kita miliki Allah akan mengijabahnya. Amin. Kemudian, Mbak, saya kan tidak boleh berpuasa kepada dokter. Dokter bilang sama saya tidak usah berpuasa, Mbak, karena saya mempunyai emas. Ya sudah, kita ganti dengan amalan selanjutnya, yaitu perbanyaklah sholat sunnah. Apa sih sholat sunnah itu? Apa saja? Yang pertama ada sholat sunnah wudu. Ada sebuah cerita malaikat yang bertanya kepada muadzin. Malaikat mendengar suara gesekan sandal muadzin, serek, 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 serek. Kemudian malaikat bertanya kepada muadzin, "Hei muadzin, kenapa sandalmu itu suara sandalmu itu terdengar sampai surga? Apa yang kamu lakukan, muadzin? Apa amalan-amalan yang sudah kamu kerjakan, muadzin?" Kemudian
Muadzin pun menjawab, saya tidak pernah lalai, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah yang terikat oleh waktu. Apakah itu? Sholat sunnah yang terikat oleh waktu, sholat sunnah duha. Kemudian sholat sunnah yang terikat oleh momen, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Mbak, tapi kan kaki saya sakit, Mbak. Saya nggak kuat berdiri berlama-lama. Saya kalau tidak sholat, bagaimana sholat tidak bisa melakukan sholat sunnah? Baiklah, maka kita ganti dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah membaca Al-Quran itu dimulai dengan ta'awudz? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya gojangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Ketika pada kiamat nanti, gunung-gunung berterbangan seperti kapas, seperti abu. Ada gunung Merapi, ada gunung Merbabu, ada gunung Bromo, semuanya berterbangan seperti kapas. Lalu kita sebagai manusia yang kecil seperti ini akan menjadi apa nantinya? Harta kita yang kita sombongkan tidak akan kita bisa bawa. Kemudian profesi kita tidak juga akan kita bawa. Yang bisa kita bawa cuma hanyalah ibadah kita, amalan-amalan kita di dunia ini. Saya tadi malam mendapatkan pesan dari Guru Ustaz. Seperti ini pesannya. Ada percakapan ibu ayam dengan anak ayam. Anak ayam bertanya kepada ibu ayam, Ibu, kenapa manusia itu namanya hebat-hebat ya, Bu? Ada Paijo, ada Painem. Kenapa nama kita itu hanya ayam ya, Bu? Kemudian ayam tersebut menjawab, ibu ayam menjawab, memangnya manusia itu hebat-hebat orangnya. Kemudian kita itu, tetapi ketika manusia nanti mati, namanya mereka itu akan berubah semua dan mereka akan memiliki nama yang sama, yaitu mayat. Tetapi berbeda dengan kita, ketika kita mati nanti, nama kita itu menjadi ayam goreng, ayam penyet, ayam geprek, seperti itu. Manusia ketika mati, dia itu tidak akan memberikan manfaat apapun, tetapi ketika kita mati nanti, kita masih mempunyai manfaat untuk manusia, yaitu bisa apa? Bisa mengenyangkan perut mereka. Kemudian apa bedanya kita dengan ayam kalau begitu? Yang membedakan kita dengan ayam itu ibadah kita, amal perbuatan kita. Mbak, saya kan tidak bisa puasa, saya tidak berbuat untuk sholat. Lalu saya kalau membaca Al-Quran itu mata saya sakit, Mbak, perih, tidak kuat. Lalu apa jawabannya? Tutup mata, kemudian membaca, kemudian berpikir, Astagfirullahaladzim, 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 sampai 100 kali. Kalau sedikit sekali, kalau sholatnya 100 kali, 1000 kali. Kemudian berselawat, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 1000 kali. Kemudian membaca tasbih, Subhanallah, 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 1000 kali. Mari kita isi bulan Rajab ini dengan amalan-amalan yang baik untuk meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita nanti di tahun depan akan bisa menemui bulan Rajab lagi.
Mungkin saya masih bisa menemuinya, tapi tidak tahu dengan memperbaiki. Loh, kenapa kok gitu? Mati tidak bisa kita hindari, tetapi saat dia datang kita tidak bisa lari. Maka bekal yang kita bisa bawa saat kita mati nanti hanyalah iman kita, hanyalah ketakwaan kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada perkataan dalam kesampaian saya yang tidak berkenan di hati Bapak semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.